jenis barang yang bisa lolos cukai atau gratis dari institut yang bernama Bea Cukai Indonesia. 1. Buku pendidikan. 2. Alat bantu belajar untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus atau SLB. 2 tahun lalu Indonesia menerima bantuan alat bantu untuk belajar siswa-siswa SLB atau orang berkebutuhan khusus dari negara Korea Selatan yang berjumlah sekitar 361 juta. Dan setelah barang itu tiba di Indonesia, ketika sekolah SLB tersebut yang berkebutuhan barang tadi ingin mengambil atau menerima bantuan dari Korea tadi, mengalami masalah penolakan dari institut yang bernama Bea Cukai Indonesia. Barang tersebut ditahan dan diminta untuk membayar cukai kepada lembaga tersebut. Sebelumnya kita harus sama-sama yakin dulu teman-teman bahwasanya ini mungkin hanya oknum yang ada di lembaga tersebut, dan harus kita yakini bahkan tidak ada satupun lembaga di Indonesia yang lari daripada atau keluar atau menyimpang daripada ketentuan-ketentuan yang seperti saya bacakan di awal tadi. Tapi gini Pak, mungkin kita bisa berpikir positif saja ya. Mungkin ketika barang itu sampai, otomatis kan penerimaan barang sudah berbasis teknologi. Jadi biasanya barang sampai, diinput datanya dan dilihat apakah barang tersebut berkena cukai atau tidaknya melalui namanya komputer. Mungkin kita berpikir positif ketika oknum bapak atau ibu yang sedang bekerja di situ tadi, ketika menerima barang dari Korea tersebut, itu mungkin komputernya terkena virus, Pak. Jadi mungkin file-file yang sudah ada peraturan dan aturan yang ada diterapkan pada lembaga tersebut terhapus. Jadi ketika barang sampai dan si penerima ingin mengambil barangnya, itu lembaga atau oknum dalam lembaga tersebut mungkin berpikir, apakah ini barang terkena cukai atau tidak? Sepertinya terkena. Jadi ketika si penerima atau sekolah tadi ingin mengambil barangnya, pihak lembaga cukai memberikan keterangan bahwasanya sekolah tersebut harus membayar cukai kepada Bea Cukai Indonesia. Tapi itu mungkin teman-teman, saya juga tidak bisa bilangkan seperti itu kepastiannya. Mungkin saja itu bisa terjadi supaya kita lebih berpikir positif. Cuman gini Pak, itu kan prosesnya sudah 2 tahun berjalan. Apakah selama 2 tahun tidak ada arsip atau file baru yang bisa Bapak lihat bahwasanya peraturan tadi sudah jelas? Salah satu barang yang berguna untuk kebutuhan anak-anak SLB itu tidak terkena cukai, Pak. Saya juga bingung ya teman-teman. Mungkin ya komputernya rusak selama 2 tahun. Bisa jadi. Karena gini Pak, mungkin atau sepengetahuan saya sendiri beredar kabar-kabar bahwasanya memang pihak-pihak atau oknum yang bekerja di lembaga Bea Cukai Indonesia ini sebagian terindikasi bahwasanya ketika barang yang terkena cukai atau yang tidak legal kemudian sampai ke Indonesia dan tidak berhak atau tidak boleh atau belum bisa diambil sama pemilik yang seharusnya menerimanya, lantas ketika tidak diterima, barang ini dibawa atau digunakan langsung secara pribadi oleh oknum tadi. Ada mungkin isu-isu seperti itu. Tapi saya juga tidak bisa pastikan teman-teman, karena saya yakin bahwasanya
institut atau lembaga seluruh yang ada di Indonesia ini semua berkredibilitas, jadi aman seharusnya. Tapi jikalaupun ada, maksudnya gini Pak, itu kan barang untuk SLB Pak, maksudnya untuk digunakan anak-anak yang bersekolah karena memiliki kekurangan, jadi dia menggunakan alat-alat tersebut. Indonesia ini kan sudah dibantu melalui Korea Selatan tadi. Maksudnya apakah barang SLB pun jikalau memang Bapak ingin gunakan itu barang, apa mungkin Bapak gunakan barangnya secara pribadi? Atau memang sebenarnya bukan hanya anak-anak SLB yang harus membaca, menggunakan atau memikir atau mendengar menggunakan alat bantu. Sepertinya oknum-oknum yang ada di lembaga Bea Cukai Indonesia tadi ini sepertinya harus menggunakan alat bantu, atau matanya sudah tertutup atau telinganya sudah tidak bisa mendengar karena tertutup atau tersumbat dengan value atau yang bernama uang. Saya juga tidak tahu dan tidak bisa pastikan teman-teman. Tapi ya, untuk apa coba alat-alat bantu untuk belajar siswa-siswa berkebutuhan khusus ini sampai ditahan coba? Padahal sudah jelas ada rules dan aturan dan peraturannya. Iya, karena sedikit miris teman-teman, karena kita tahu namanya juga berkebutuhan khusus. Ya mereka jika tidak punya alat tersebut ya tidak bisa belajar. Sementara Indonesia atau pemerintah menggadang-gadangkan atau mengembar-gembarkan adanya kesetaraan antara orang berkebutuhan khusus sama orang biasa. Menetapkan petunjuk teknis operasional untuk pelayanan keuangan bagi penyandang disabilitas. Disabilitas itu bisa membaiklah ke depan karena kelompok usaha bersama, usaha ekonomi produktif, jadi terbantu ya dengan adanya pelatihan seperti ini untuk mengatur semua keuangan. Jadi tahu. Ya, Indonesia, pemerintah atau oknum-oknum di pemerintahan selalu mengatakan tidak ada perbedaan, semua harus serata, harus sejajar. Sementara bagaimana bisa sejajar kalau alat bantu untuk mereka belajar saja kita persulit atau lembaga itu persulit? Gimana mereka mau ada pengetahuan biar bahwasanya kesetaraan terjadi? Gimana coba? Ya seharusnya kalaupun memang ingin atau menahan hal yang seperti itu Pak dari luar, memang tidak semua hal-hal yang dari luar atau barang yang dari luar tuh bersifat positif. Cuman ya coba ditelaah sedikit Pak, itu alat untuk membantu proses belajar mengajar yang ada dalam SLB Pak. Ya sedikit miris Pak. Saya sih cuman berharap kedepannya seharusnya dan kalau bisa barang yang tertahan tadi dilepas lah Pak, diberikan kepada seharusnya yang membutuhkan dan yang harusnya menerima. Jangan alat untuk bantu belajar mengajar anak-anak SLB ya Pak tahan, tapi barang yang namanya Bapak terima di Indonesia dari luar negeri. Miris.